Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Arniri. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan judul Administrasi Kepegawaian Pendidikan Kelompok 6. Administrasi kepegawaian adalah seni memilih pegawai-pegawai baru dan mempekerjakan pegawai-pegawai lama sedemikian rupa sehingga dari tenaga kerja itu diperoleh mutu dan jumlah hasil serta pelayanan yang maksimal. Istilah administrasi kepegawaian atau personal administrasi di Amerika Serikat digunakan dalam bidang pemerintahan, sedangkan personal manajemen dipergunakan dalam bidang bisnis. Di Indonesia ada kecenderungan menggunakan istilah manajemen pegawaian atau personal manajemen, baik dalam bidang pemerintah maupun dalam bidang bisnis. Sehubungan dengan perumusan tersebut, maka ada beberapa fungsi atau kegiatan-kegiatan dari administrasi kepegawaian. Yang pertama yaitu pembangunan struktur organisasi untuk melaksanakan program kepegawaian, termasuk di dalamnya tugas dan tanggung jawab dari setiap pegawai yang ditentukan dengan jelas dan tegas. Yang kedua, penggolongan jabatan yang sistematis dan perencanaan gaji yang adil dengan mempertimbangkan adanya saingan yang berat dari sektor swasta. Yang ketiga, penarikan tenaga kerja yang baik. Yang keempat, seleksi pegawai yang menjamin adanya pengangkatan calon pegawai yang cakap dan penempatannya dalam jabatan-jabatan yang sesuai. Yang kelima, perencanaan latihan jabatan dengan maksud untuk menambah keterampilan pegawai, memotivasi semangat kerja, dan mempersiapkan mereka untuk kenaikan pangkat. Yang keenam, penilaian kecakapan pegawai secara berkala dan teratur dengan tujuan meningkatkan hasil kerjanya dan menentukan pegawai-pegawai yang cakap. Selanjutnya, menurut Profesor Dr. Rahmat Arifin Abdul Kam, administrasi kepegawaian negara adalah salah satu cabang dari administrasi negara yang berkaitan dengan segala kegiatan administrasi kepegawaian negara. Nah, selanjutnya ada kegiatan-kegiatan administrasi kepegawaian negara, meliputi yang pertama, analisis jabatan, klasifikasi jabatan, dan evaluasi jabatan. Yang kedua, ujian-ujian dan penempatan. Yang ketiga, training. Yang keempat, promosi dan transfer. Yang kelima, pengajian. Yang keenam, personal relation. Yang kedelapan, disiplin dan moral. Yang kesembilan, catatan kepegawaian. Perumusan administrasi kepegawaian. Yang pertama yaitu administrasi kepegawaian didasarkan atas suatu tata cara dari mana diperoleh sudut pandang dan teknik-teknik mengawasi orang-orang yang sedang bekerja. Yang kedua, administrasi kepegawaian yang baik membantu individu untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan tidak hanya untuk mendapatkan kepuasan individu yang maksimum dari pekerjanya, tetapi juga kepuasan sebagai bagian dari suatu kelompok pekerjaan. Dalam kamus administrasi kepegawaian dirumuskan sebagai